Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema yang besar dan yang sangat penting dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam, yang meliputi sebab-sebab kemunduran dan urgensinya bagi kebangkitan umat. Dunia Islam pernah berada pada puncak kejayaan. Pada masa itu, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, ekonomi sangat kuat, dan umat Islam memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia. Namun, hal tersebut perlahan kejayaan itu mulai memudar dengan adanya konflik internal, penurunan kualitas ilmu, serta intervensi asing membuat dunia Islam mengalami kemunduran yang cukup panjang. Lalu melalui video kali ini kita akan membahas apa saja sih penyebab kemunduran tersebut dan mengapa pemurnian atau tadhir dan pembaharuan atau yang disebut tajdid menjadi langkah penting untuk mengembalikan kekuatan peradaban Islam. Pastikan teman-teman sekalian mengikuti video kita kali ini sampai selesai untuk mendapatkan wawasan yang utuh mengenai perjalanan umat Islam dan upaya membangkitkan kembali kejayaannya. Sebelum masuk ke subbab materi, perlu kita ketahui dahulu, dunia Islam sendiri pernah menjadi pusat peradaban global, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan budaya. Namun peradaban tersebut mengalami kemunduran secara bertahap sejak abad 14 hingga masa kolonial. Untuk memahami fenomena ini perlu kita kaji bersama faktor-faktor penyebab kemunduran dunia Islam, mengapa diperlukan pemurnian atau tadhir dan pembaharuan atau tajdid tersebut. Perlu kita ketahui sebab-sebab kemunduran dunia Islam. Yang pertama itu ada penyimpangan dari ajaran agama Islam yang murni, yaitu munculnya praktik-praktik bid'ah, kufarat, tahayul, dan tradisi yang tidak didukung dalil Al-Quran dan hadis. Penyimpangan ini mengurangi esensi Islam sebagai agama ilmu, rasionalitas, dan kemajuan. Akibatnya umat kehilangan fokus pada nilai inti tauhid, disiplin, kerja keras maksud saya, dan keadilan. Pemahaman agama menjadi ritualistik, bukan aplikatif. Lalu ada penyebab kedua, yaitu ada stagnasi intelektual dan pudarnya tradisi ijtihad. Pada masa kejayaan, ulama aktif berijtihad menghasilkan karya dalam matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, musik, dan lain-lain. Namun kemudian ijtihad tersebut ditutup atau dipersempit. Taklid buta meningkat. Umat hanya mengikuti pendapat lama tanpa memperbarui beberapa konteks. Lalu ada lembaga pendidikan yang stagnan, madrasah yang lebih fokus pada hafalan daripada pemecahan masalah. Akibatnya dunia Islam tertinggal dari Barat yang sedang mengalami renaissance dan revolusi sains. Lalu penyebab yang ketiga di sini ada konflik internal dan disintegrasi politik. Setelah runtuhnya kesatuan di bawah Khalifah Abbasiyah dan Utsmaniyah, dunia Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Konflik politik, perebutan kekuasaan, dan perang saudara itu memperlemah pertahanan umat Islam. Disintegrasi ini memudahkan agresi dan pengambilan wilayah oleh kekuatan luar
ketika umat tidak bersatu, kekuatan ekonomi, militer, dan diplomasi menjadi rapuh. Lalu adapun sebab keempat di sini ada penjajahan Barat dan ekspansi imperialisme. Dari abad ke-18 hingga abad ke-20 banyak negara-negara muslim dijajah. Contohnya Indonesia, Mesir, India, Aljazair, Tunisia, Sudan, dan lain banyak sebagai contohnya. Dampak dari penjajahan ini sendiri yaitu yang pertama itu ada sistem pemerintahan Islam dihancurkan, pendidikan tradisional dilemahkan dan diganti menjadi sistem kolonial, sumber daya alam dan ekonomi dieksploitasi, masyarakat Islam kehilangan kemandirian dan identitas budaya. Kolonialisme menciptakan ketergantungan jangka panjang dan teknologi dan ilmu barat. Lalu ada penyebab selanjutnya, ini ada kemunduran ekonomi dan ketidakmampuan beradaptasi dengan modernisasi, yaitu dunia Islam ini gagal masuk ke era industri secara tepat. Kurangnya bisa dibilang tidak adanya inovasi ekonomi, teknologi, dan industri menyebabkan ketertinggalan tersebut. Sistem perdagangan kita, umat Islam, sistem perdagangan internasionalnya didominasi oleh Barat, membuat negara Muslim hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kurangnya manajemen modern, infrastruktur, dan investasi memperparah keterbelakangan tersebut. Lalu ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini termasuk sistem pendidikan yang tidak merata dan kurang mendorong kreativitas. Lalu ada budaya fatalistik, yaitu menerima nasib tanpa ikhtiar yang kuat. Sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita yang sehari-hari, mungkin entah itu teman dekat atau keluarga, sohib, itu mereka kurangnya ikhtiar, lebih berpasrah diri. Itu menyebabkan salah satu sebab kemunduran Islam pada era sampai sekarang. Lalu ada peran perempuan dalam pendidikan yang kurang diberdayakan, padahal pendidikan ibu berpengaruh besar pada kualitas generasi. Lalu ada kesenjangan sosial dan kemiskinan yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Nah, faktor selanjutnya ini ada faktor moral dan kepemimpinan. Pemimpin yang lemah, yang korup, dan tidak mampu mengelola negara secara efektif itu menjadi faktor yang menyebabkan Islam itu mengalami kemunduran yang sangat lama. Lalu ada hilangnya nilai kejujuran, amanah, dan integrasi dalam birokrasi. Lalu ada kurangnya teladan kepemimpinan yang adil dan visioner, mempercepat keruntuhan peradaban Islam. Lalu kita masuk ke seberapa perlunya pemurnian atau tathir dalam dunia Islam. Nah, tathir sendiri, pemurnian sendiri ini itu kita mengembalikan ke ajaran Al-Quran dan hadis, yaitu pemurnian. Pemurnian sendiri berarti meluruskan akidah, ibadah, dan akhlak dari segala bentuk penyimpangan, mengembalikan prioritas pada nilai inti Islam, yaitu tauhid, keadilan, amanah, dan ilmu. Lalu membersihkan umat dari praktik yang tidak berdalil, menghapuskan tahayul, kufarat, praktik ritual tanpa dasar, dan budaya yang menghambat kemajuan. Hal ini mendorong umat agar lebih rasional, produktif, dan kritis. Pemurnian moral dan akhlak di sini juga diperlukan untuk mengembalikan karakter umat Islam pada akhlak Nabi yang jujur, disiplin, kerja keras, dan toleran.
Pemurnian akhlak ini adalah sebuah pondasi untuk kebangkitan sosial, ekonomi dan politik. Lalu di sini ada kita juga memerlukan pemurnian secara pemikiran, yaitu menghilangkan pola pikir yang sempit dan ekstrim. Ini untuk membangun pemahaman agama yang moderat atau wasatiyah dan compatible dengan kemajuan. Juga kita di sini perlu pembaharuan atau tajdid di dunia Islam. Pembaharuan atau tajdid ini dalam bidang pemikiran, kita perlu membuka ruang ijtihad modern untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini. Contohnya yang seperti ekonomi digital, politik demokrasi, sains dan teknologi, isu sosial global. Pemikiran keislaman harus dinamis tanpa meninggalkan prinsip syariat. Pembaharuan sistem pendidikan juga menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk mengembalikan era kejayaan umat Islam. Integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern, menghidupkan kembali tradisi riset, inovasi, dan literasi teknologi, memperkuat Universitas Islam untuk menjadi pusat pemikiran dan penelitian. Lalu di sini ada pembaruan dari sisi sosial, yaitu dengan menguatkan solidaritas antar umat dan mengurangi polarisasi sosial. Ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama ekonomi keluarga muslim. Menghidupkan kembali budaya diskusi, membaca dan berpikir secara kritis. Lalu ada pembaruan politik dan tata kelola, yaitu membangun pemerintahan yang transparan, anti korupsi, berorientasi pelayanan publik. Pemimpin muslim ini harus adil, amanah, serta visioner untuk memperkuat lembaga hukum, demokrasi, dan partisipasi masyarakat. Lalu ada pembaruan ekonomi, ini mengembangkan ekonomi Islam, wakaf produktif, zakat, sistem keuangan yang syariah. Ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan industri lokal. Inovasi entrepreneur muslim ini sangat perlu didukung untuk membangun kemandirian kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk saat ini, kemunduran dunia Islam ini terjadi karena faktor internal dan eksternal yang kompleks. Jalan keluar terbaik adalah dua pilar utama tadi, yaitu adalah pemurnian akidah, moral, dan pemurnian akidah, moral, dan ibadah umat. Pembaruan pemikiran, pendidikan, ekonomi, dan sistem sosial politik dengan kombinasi tathir dan tajdid itu, dunia Islam insya Allah dapat kembali membangun peradaban yang maju, adil, dan berpengaruh di tingkat global. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.